ibadah sekolah minggu itu tidak boleh ikut-ikutan, tapi karena cinta Tuhan. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian kita, Ku Mau Ikut. Berdoa, doa pembukaan yang dibawakan oleh Kak Mandani. Di lembah terbuka, kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami bisa beribadah kembali kepadamu. Tuhan, berilah Roh Kudus-Mu pada kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian kita dari buku ND nomor 17. Judulnya apa adik-adik? Raja Natu Mimbul. Cerita yang dibawakan oleh Kak Desi. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak minta adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh mengerti setiap kata, setiap maksud dari firman Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang manis, minggu ini Kakak Desi yang kebagian untuk menceritakan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini tertulis di Yohanes 14 ayat 6 sampai 14. Kakak akan bacakan satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-6. Adik-adik di rumah dibaca semua dari awal sampai akhir, ya. Kakak bacakan ayat yang ke-6, adik-adik semua di rumah ikuti kakak membaca. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik-adik yang manis, cerita firman Tuhan ini adalah tentang aku mau mengikut Yesus. Ya. Nah, kakak mau cerita. Di suatu hutan ada seekor beruang tinggal bersama anaknya yang bernama Imo.
Yang beruang ini punya anak namanya Imo. Imo juga punya papa, ya. Tapi Imo tidak punya adik, ya. Imo hanya anak satu-satunya. Nah, suatu hari mamanya Imo bilang sama Imo, Imo, hari ini mama mau cari makanan. Imo mau ikut enggak? Terus Imo bilang, gimana ya mama ya? Aku ikut apa enggak? Ikut deh, aku di rumah gak punya teman. Teman-teman aku lagi pada main. Aku ikut mama aja, kata Imo kepada mamanya. Nah, si Imo bilang, tapi mama, di hutan kan serem, banyak binatang-binatang lain yang suka lirik-lirik aku karena aku masih kecil, kata si Imo sama mamanya. Mamanya bilang begini, Imo, kalau kamu mau ikut mama, nanti kamu ikut terus sama mama. Ikutin mama terus dari belakang, ya, supaya kamu tidak nyasar. Kalau ada sesuatu di kiri, ada yang menarik di kanan, jangan kamu bergerak ke sana ke sini, tapi ikut terus sama mama supaya kamu tetap aman, supaya kamu tidak nyasar. Itu tadi pesan mama kepada Imo. Akhirnya mereka berangkat. Mereka berjalan pelan-pelan, berjalan, menyusuri setiap jalan, menyusuri banyak pohon-pohon yang besar dan kecil. Nah, di tengah jalan, mamanya di depan, Imo di belakang. Tiba-tiba Imo melihat teman-temannya main di sungai, main berenang-berenang. Ayo, apa yang suka berenang di sungai? Ada bebek dan angsa berenang di sungai. Berenang. Nah, pada gimana suara bebek? Kwek 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 kwek, berenang. Pas Imo melihat bebek dan angsa berenang, dia mikir, mama mah jalannya dari tadi lurus terus. Aku bosan, perjalanannya jauh lagi. Nah, si Imo bilang, kayaknya aku tahu deh mama mau kemana. Kalau aku ikut berenang sebentar atau main sebentar sama mereka, ngeliat-liat aja di air, kayaknya gak apa-apa, aku bisa nyusul mama nanti. Akhirnya dia pergi ikut bermain sama si bebek dan angsa. Hei bebek, angsa, aku boleh gak ngeliatin kalian main air di sini? Kata si beruang. Terus beruang, angsa dan bebek bilang, boleh kok, kamu kalau mau ngeliatin kita boleh, seru tahu main air, kata si bebek dan angsa. Akhirnya dia bermain, dia lupa waktu, akhirnya sampai lama dia main. Mamanya beruang, si Imo tadi sudah pergi jauh. Terus tiba-tiba dia sadar, aku kayaknya udah lama ya main sama kalian ya, kata si Imo kepada bebek dan angsa. Iya, kan kami udah lama mandi, kamu ngeliatin terus dari tadi, kata si bebek dan angsa. Ya udah kalau gitu aku buru-buru mau kejar mama aku ya. Dia lari mengejar beruang. Dia nggak ketemu, dia malah nyasar kemana-mana. Sampai jauh dia berjalan, dia tidak bertemu kepada mamanya. Akhirnya dia tersesat, dia nangis. Mama di mana? Kata si Imo, dia nangis terseduh-seduh, dia nangis. Dia tidak. Ternyata mamanya udah capek nyariin dia. Akhirnya setelah dia nangis, dia nggak mau bergerak kemana-mana. Dia berhenti aja di bawah pohon. Dia berharap mamanya akan datang menghampiri dia, supaya mamanya nanti kalau nyari tidak muter-muter. Dia berhenti di satu pohon sambil menangis. Mama, aku menyesal mama, udah ngeliatin teman-teman aku main di sungai. Maafin aku mama, kata dia. Saat dia nangis, dia melihat mamanya sudah muncul. Imo, kamu dari mana saja nak? Mama sudah capek nyariin kamu dari tadi. Mama sudah putar-putar ke kanan dan ke kiri nyariin kamu, kata mama
mamanya beruang, mamanya si Imo. Maafin aku mama, tadi aku ngeliatin teman-teman di sungai mandi-mandi, si Bebek sama si Angsa. Maafin aku ya mama. Nah, lain kali, kan tadi mama sudah pesan, lain kali tidak boleh lari dari apa yang mama bilang. Mama sudah bilang tadi, kalau mama jalan, kamu ikutin mama dari belakang supaya kamu tidak nyasar. Nah, kamu akhirnya nyasar kan? Gimana rasanya kalau nyasar? Kalau rasanya nyasar itu takut, gelisah, khawatir. Bagaimana aku sendiri di sini? Gitu. Ya, akhirnya si Imo minta maaf sama mamanya dan Imo bilang, Imo berjanji tidak akan lari dari apa yang mama bilang. Imo akan menuruti kata-kata mamanya. Imo berjanji kalau ikut mama tidak mau melirik kiri dan kanan, tapi Imo akan setia kepada mamanya. Amin adik-adik. Adik-adik, tadi itu adalah cerita tentang anak yang nyasar atau anak yang kehilangan jejak mamanya. Seperti firman Tuhan yang tadi, judulnya adalah Aku Mau Mengikut Yesus. Dari cerita tadi kita bisa belajar. Mama beruang berpesan kepada anaknya supaya tidak pergi kemana-mana. Tuhan juga berpesan kepada kita bahwa Tuhan berkata, Yesus berkata, Yesus adalah kehidupan, Yesus adalah jalan kebenaran, dan jika mau masuk ke surga hanya lewat Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain, hanya ada jalan satu-satunya, yaitu jalan bersama Yesus. Karena bersama Tuhan Yesus kita merasa aman, merasa damai, merasa nyaman. Jika kita lari dari jalan Tuhan, kita akan merasa gelisah, kita merasa akan khawatir, tidak tenang. Misalnya, kalau adik-adik berbohong sama mama, adik-adik mengambil uang mama dari dompet gak bilang-bilang, kamu pasti khawatir. Tiba-tiba, mama gimana ya, aku tadi ambil uang mama 5.000 dari dompet, bilang gak ya, enggak ya, bilang gak ya. Kamu khawatir. Tapi saat kamu sudah jujur sama mama, kamu akan merasa tenang. Begitu juga dengan kita bersama Tuhan. Saat kita ada bersama Tuhan, ada di jalan Tuhan yang benar, kita akan merasa nyaman dan merasa damai. Apa saja jalan Tuhan itu? Jalan kebenaran. Coba kakak-kakak, apa saja jalan Tuhan yang baik-baik? Rajin berdoa, rajin beribadah. Apalagi? Dengar-dengaran sama mama papa. Adik-adik saat di rumah, dengarkan nasihat mama papa. Karena setiap nasihat mama papa adalah yang terbaik untuk kamu. Pasti nasihat mama papa adalah didikan yang terbaik supaya kamu menjadi anak yang baik, anak yang manis, dengar-dengaran, dan mematuhi setiap perintah Tuhan. Amin. Adik-adik semua kita bangkit berdiri, kita bernyanyi lagu Jalan Kebenaran. Ayo Kak Agatha. Berjalan dengan Tuhanku, marilah anakku, masuklah ke rumahku,
yang terbaik jika kita mengikut Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik kalau kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Benar Tuhan, kami mau mengikut Tuhan. Karena kami tahu Tuhan adalah jalan satu-satunya, Tuhan adalah jalan kebenaran dan jalan hidup. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh setia mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Manda yang menuju rumah Allah yang adik-adik, semangat kan ibadah hari ini. Pengumuman untuk minggu ini yaitu ayat bulanan untuk minggu ini diambil di Roma 12 ayat 16 ya. Untuk titahnya, titah ketiga dan keempat. Terima kasih kakak ucapkan karena adik-adik yang telah mengirimkan data untuk Natal. Yang belum ditunggu ya, karena sebentar lagi udah mau Natal. sampai aku tiba di negeri Bapa. Terima kasih. Baik adik-adik, kita masih memuji nama Tuhan dari buku ND 549. Apa judulnya adik-adik? Kolam dan Dana. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sama-sama kita akan tutup ibadah kita dengan mengucapkan doa Tangiang Ale Amanami. Rahmahita Amandok Ale Amanami Nadi Badua Ginjang Sai Pinabadia Maguarmu Sai Roma Harajaunmu Sai Saut Malomoniroham di Banua Tongon Songona di Banua Ginjang Lehon Matuhami Sadalion Hamuluan siap hari Sesa madosanami songon panesanami dosa didongan nomor dosa Tuhan unak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago aihoro napuna harajau dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng dilelengna. Amen. Demikian ibadah kita sudah berakhir. Seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Dan untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini, kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anak-anak yang menjadi terang untuk Tuhan Yesus. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.